Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mural Official. Izin kenalkan diri, nama saya Muhammad Latif Najendra dari kelas 12 TKJ 3 SMK Negeri 22 Jakarta. Di video kali ini saya ingin melanjutkan tugas job Red Hat di video sebelumnya, yaitu 4.7 dengan tugas custom container image, membuat kontainer dengan menambahkan CRO. Dan di video kali ini di tugas 5.5 yaitu persisting data. Jadi sebelum kita masuk ke lab dari Red Hat, alangkah baiknya kita seruput dengan secangkir kopi. Bukan cuma kopi dong yang bisa dingin, tapi hati juga bisa dingin kalau misalnya dibiarin. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kopi ini punya singkatan. Singkatannya itu ketika otak perlu inspirasi. Ngopi dulu sob, sebelum terhindar dari dorongan orang-orang yang merugi. Langsung kita masuk ke kelasnya. Let's go. Baik, sekarang saya sudah berada di kelas Red Hat, yaitu di 5.5, itu materi tugasnya persisting data. Jadi apa itu persisting data? Persisting data itu kita menggunakan sebuah volume profile persistence to an application. Hasil dari kita mengerjakan persisting data ini, you should be able to create volume. Jadi kita menggunakan atau membuat volume, import data in volume, mengimport atau data ke dalam volume, dan juga menggunakan volume sebagai aplikasi. This slide use an URL sorter application. Lab ini menggunakan URL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama database container, yang keduanya ini backend, jadi bagian belakang dari dalam wadah kontainer, dan yang ketiganya front end, bagian depan kontainer. Setelah itu, the source code for the front end and back end is available at DO188 solution persisting lab after you execute the lab script. Jadi dari kode dari front end and back end itu sudah tersedia di dalam DO188 solution persisting lab. Itu sudah kita menjalankan sebuah script start. Note the following. Nah, berarti perhatikan hal berikut. Ada 2 yang harus diperhatikan, yaitu adalah the back end and front end. Yang back end ini kita memasukkan, atau yang pertama ini the back end use default volumes for the user. Jadi kita bagian belakang ini menggunakan nilai default dari pengguna ataupun user, dan menambahkan password dan juga database untuk sebagai kesederhanaan. Yang keduanya ini the back end use database container name resolve the database IP address do not change. Jadi bagian belakang ini menggunakan nama kontainer database sebagai ataupun setelah menyelesaikan alamat IP. Do not change berarti tidak boleh diganti nama dari database container tersebut. Yang keduanya ini front end container. Jadi the front end use an engines servers to redirect request from localhost 8080. Jadi di bagian depan, wadah depan dari kontainer ini, jadi request ataupun request itu dari localhost 8080
dengan melalui permintaan dari backend. Dari backend 80 tidak boleh diganti, jangan diganti nama dari kontainer tersebut atau mengalihkan dari kontainer 80 ke persisting backend. Yang keduanya ini jika ujung depan, if the front and exist after start, ujung depan sudah dimulai, maka kita harus jalankan podman logs persisting front end untuk mengecek sebuah logs atau memeriksa. Kita langsung masuk ke labnya. Sekarang saya sudah berada di labnya dengan menggunakan pengguna usernya student. Kita start lab tersebut. Lab start persisting lab. Enter. Masuk ke instruksi dari tahap 1, yaitu create name. Berarti kita harus membuat name volume dengan memanggil podcast full dan contents of the dalam DO188 labs persisting lab progress for tar gz file. Jadi solusinya ini kita harus menambahkan atau membuat volume dengan progress full. Bentar. Setelah ini kita import, kita masukkan ke DO188 labs persisting lab progress full tar gz. Enter. Tahap 1 sudah selesai. Kita lanjut ke tahap kedua. Yang kedua ini start the application database container with the following parameters. Berarti kita harus memanggil container persisting db. Kita meng-start di belakang wadah container. Kita connect ke kontainer, kita menghubungkan ke persisting net, jaringan persisting net, dan kita menggunakan atau menambahkan environment variables dengan menambahkan password user sama database yang ada di solusi backend dengan menambahkan user, password, dan juga database untuk kesederhanaannya. Setelah itu kita pasang progress full ke volumenya, itu /var di pgsql data directory, dan kita menggunakan register ocp4 example.com 8443. Kita membuat file persisting.net terlebih dahulu. Podman network create persisting net, kita enter. Sudah berjalan. Kita langsung nge-start. Nge-startnya itu ada podman run name-nya, name persisting db nya, net persisting db ke yang backend dengan menambahkan ada user, ada password sama database, dan mount kita pasang volumenya progress full dan sekalian registranya. Copy, enter.
master. Nah, ini sudah berjalan. Berarti langkah kedua sudah selesai, lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini start the back end with volume parameters. Berarti kita memulai back end untuk mengikuti parameter. Yang pertamanya ini kita memanggil persisting backend. Kita memulai. Di situ kita menggunakan variabel lingkungannya itu persisting db. Kita expose port 8080 sebagai permintaan dari port 8080 dalam kontainer. Terus kita hubungkan wadahnya persisting networknya begitu menggunakan register lagi OCP4 example 8443. Pertama itu kita memasukkan back end, yang kedua kita front end, bagian depan. Enter. Berhasil. Setelah ini langsung ada kayak sebuah kode menunjukkan bahwa berhasil. Lanjut ke tahap keempat. Tahap ketiga sudah selesai. Lanjut keempat ini kita nge-start front end, bagian depan dari sebuah kontainer. Kita memanggil persisting front end, nge-start yang dimulai. Kita konekin ke persisting network, expose ke port bagian depan ini, kita expose portnya ke 3000 sekarang sebagai mesin dari permintaan 8080 ke dalam kontainer, dan kita menggunakan register OCP4 example 8843 8443. Di komen ini itu kita menambahkan atau ngeran persisting for n nya. Kita netnya ini min p 3000.28080, jadi 3000 host 8080 sebagai permintaan ke dalam kontainer. Di situ kita ngeregister OCP4. Kita enter. Sudah berjalan. Yang keempat ini sudah selesai. Lanjut ke tahap kelima, yaitu adalah kita ngetes atau uji coba sebuah aplikasi. In a web browser, verify the functional of the application HTTP localhost 3000. Jadi kita harus menggunakan atau membuka Firefox. Kita masukkan HTTP-nya. Sudah berhasil. Setelah ini in a web browser, test database import by navigation atau to localhost API sub URL kode. Kita tambahkan terbaru. Kita salin.
enter. Data import has been successful, berarti data yang dari import sudah berhasil. Dan di the kodenya ini berarti sudah menjadi URL ataupun URL pendek untuk database. Provide step into the progress full volume. Jadi bagian dari database yang diimport pada langkah sebelumnya. Jadi URL-nya itu ini. Bagian dari URL. Nah, short linknya. Oke, sampai di situ saja materi kali ini 5.5. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kata maupun penjelasan. Lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.